Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwas sekalian yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah yang telah mencipta, menjaga, memelihara seluruh alam semesta. Dia pula lah Allah yang Maha memiliki, Maha menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Allah sajalah kita semua beristi'anah, meminta pertolongan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebagai lanjutan dari kajian hadis kita secara khusus terhadap al-ahadits as-sultaniyah, hadis-hadis yang membahas mengenai kekuasaan. Pada kesempatan kajian kita kali ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manil tamasa ridallahi bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardan nasa anhu wa manil tamasa ridwan nasi bisakhatillah sakhatallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Rawahu Ibnu Hibban. Yang artinya, dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mencari keridaan Allah meskipun dengan cara mendapatkan kemurkaan dari manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridainya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang mencari keridhaan manusia meskipun dengan cara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memurkainya dan Allah akan membuat manusia murka kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Dengan redaksi yang hampir sama juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab sunannya. Sebagian ulama menilai hadis ini sebagai hadis yang hasan. Ada juga ulama kita yang menilai sebagai hadis yang sahih. Apapun statusnya, keduanya tidak menjadi masalah, karena baik hadis sahih maupun hadis hasan adalah bagian dari hadis yang makbul, bagian dari hadis yang diterima. Juga ada perbedaan pendapat ulama kita mengenai jenis hadis ini. Apakah dia hadis yang marfu, yang disandarkan kepada Nabi, atau dia adalah hadis yang mauquf, yang disandarkan kepada sahabat, dalam hal ini yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita mengacu kepada kitab Sahih Ibnu Hibban, maka hadis ini dinyatakan sebagai hadis yang marfu. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lebih lanjut kita membahas mengenai kandungan hadis ini, saya ceritakan sekilas mengenai
sabab, ya, sebab-sebab iradul hadis, periwayatan hadis ini. Dalam kitab Sunan At-Tirmizi diceritakan suatu hari Muawiyah bin Abi Sufyan yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah mengirim surat kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta untuk dinasehati. Maka Aisyah kemudian membalas surat tersebut dan menyampaikan hadis sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Dari sebab iradil hadis ini kita bisa mengambil satu pelajaran. Semestinya seorang penguasa, seorang pemimpin itu menjalin hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh agama. Seringkali meminta nasihat kepada mereka. Karena dari tokoh-tokoh agama itulah diharapkan apabila ada penguasa yang menyimpang dari tuntunan agama, maka penyimpangan tersebut bisa diluruskan. Dan di sisi lain, semestinya tokoh agama senantiasa menyampaikan muhasabah kepada hukam, menyampaikan koreksi kepada para penguasa apabila penguasa tersebut melakukan satu pelanggaran. Tidak boleh seorang tokoh agama, tidak boleh seorang ulama membiarkan penguasa berada dalam kemaksiatan dan penyimpangannya. Oleh karena itu, di dalam hadis tadi, Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang mencari keridaan Allah, sekalipun itu mendatangkan kemurkaan dari manusia. Karena boleh jadi ada tokoh agama yang tidak mau melakukan kritik kepada para penguasa karena takut perbuatan tersebut akan mendatangkan kemurkaan darinya. Maka Rasulullah SAW memberikan jaminan siogianya itu tidak terjadi. Karena siapa yang melakukan sesuatu semata-mata karena ingin mendapatkan ridha dari Allah SWT, meskipun penguasa itu murka, tapi Allah yang akan meridainya. Dan kalau Allah yang sudah ridha, maka Allah akan membuat manusia ridha kepadanya. Allah lah yang menggenggam hati-hati manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan ke dalam hati manusia kecintaan, kasih sayang, maka manusia pun akan mencintainya. Sebaliknya, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang mencari keridaan manusia dengan cara yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah tidak akan pernah meridhoinya. Sebaliknya Allah akan memurkainya. Dan jika Allah yang sudah murka, maka manusia pun akan murka kepadanya. Ikhwah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pengemban dakwah tidak boleh merasa takut terhadap celaan dari siapapun celaan itu, termasuk kemurkaan dari para penguasa. Agama ini boleh jadi pada suatu masa akan kehilangan orang-orang yang memperjuangkannya. Tapi yakinlah ketika itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan penggantinya. Di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila ada di antara kalian yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka dengan segera Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum. Allah akan datangkan sekelompok orang yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersikap lemah lembut terhadap sesama orang yang beriman dan tegas terhadap orang-orang yang kafir. Mereka sama sekali tidak pernah merasa risau, tidak merasa khawatir, tidak merasa takut terhadap celaan dari orang-orang yang mencelanya. Dan mereka berjihad, berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah
karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Ikhwah yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari hadis riwayat Ibnu Hibban ini bisa memberikan motivasi dan menguatkan kita semua, terutama kepada para asatidz, kepada para alim ulama, untuk senantiasa melakukan tugasnya, mengingatkan manusia, terutama para penguasa, untuk selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah itu semata-mata untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan melakukannya hanya karena ingin menyenangkan hati manusia, dalam hal ini hati para penguasa. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.